Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Maulidian, NIM 1917201146, kelas 3 Ekonomi Syariah AF. Di sini saya akan mencoba menjelaskan peran aksiologi dalam pemenahan degradasi moral untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Teguh Trianton MPD. Fakta yang menyebutkan bahwa telah terjadi degradasi moral bangsa sudah tidak bisa dipungkiri. Apa yang menjadi norma-norma dalam masyarakat pun seakan menjadi suatu hal yang dianggap angin lalu dan tak memiliki arti penting bagi kehidupan. Berbagai kasus penyimpangan moral pun telah menjamur di masyarakat. Perlu diketahui bahwa ketika apa yang seharusnya terjadi ternyata tidak berjalan sesuai kenyataan yang ada, maka yang terjadi adalah ketimpangan yang cukup merugikan. Tak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dalam memberantas keterbatasan. Namun hal itu apakah selalu demikian? Ilmu selalu membawa berkah untuk penyelamat bagi manusia, seperti sosial media yang di salah satu sisi mempermudah manusia dalam memperoleh informasi dan komunikasi, namun di sisi lain disalahgunakan untuk menimbulkan hoaks dan memecah belah persatuan. Pengertian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan, tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Secara moral, dapat dilihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau sebaliknya. Landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Berkaitan dengan moral, etika, dan estetika, maka ilmu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ilmu bebas nilai. Berbicara tentang ilmu, maka akan membicarakan juga tentang etika, karena sesungguhnya etika erat kaitannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah yang cukup rumit. Sebenarnya sejak saat pertumbuhannya, ilmu-ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif yang berbeda. Ketika muncul Renaissance sebagai gerakan keluar dari doktrin gereja, maka timbullah reaksi antara ilmu dan moral yang bersumber pada ajaran agama. Secara metafisik, ilmu ingin mempelajari alam dan peradabannya, sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan pada pertanyaan-pertanyaan nilai yang berasal dari agama, sehingga muncullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik. Latar belakang ilmu bebas dari ajaran agama gereja dan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Dengan tahap perkembangan ilmu ini berada pada ambang kemajuan karena pikiran manusia tak tertundukkan, yang pada akhirnya ilmu menjadi suatu kekuatan sehingga terjadilah dehumanisasi terhadap seluruh tatanan hidup manusia. Selanjutnya ada teori tentang nilai. Pembahasan tentang nilai akan dibicarakan tentang nilai sesuatu, nilai perbuatan, nilai situasi, maupun nilai kondisi. Segala sesuatu itu memiliki nilai, namun ada perbedaan terkait pertimbangan nilai dengan pertimbangan fakta. Pertimbangan fakta berbentuk kenyataan, ia dapat ditangkap dengan panca indera, sedangkan pertimbangan nilai hanya dapat dihayati. Namun pertimbangan fakta dan pertimbangan nilai tidak dapat dipisahkan, antara keduanya saling mengaruhi. Teori nilai dibagi menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Etika termasuk cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Adapun cakupan dari nilai etika adalah adakah ukuran perbuatan yang baik yang berlaku secara universal bagi seluruh manusia, dan apakah dasar yang dipakai untuk menentukan adanya norma-norma universal tersebut. Apa yang dimaksud dengan pengertian baik dan buruk dalam perbuatan manusia, dan apa yang dimaksud dengan kewajiban, dan apakah implikasi suatu perbuatan baik dan buruk. Nilai etika diperuntukkan pada manusia saja.
Selain manusia, yaitu binatang, benda, dan alam, tidak mengandung nilai etika. Karena itu tidak mungkin dihukum baik atau buruk, maupun salah atau benar. Selanjutnya, estetika. Estetika merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kreasi seni dan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan seni atau kesenian. Kadang estetika diartikan sebagai filsafat seni, dan kadang-kadang prinsip yang berhubungan dengan estetika dinyatakan dengan keindahan. Selanjutnya ada hakikat moral dalam aksiologi. Moral merupakan bagian dari etika dalam aksiologi. Moral salah satunya bisa dicapai melalui proses belajar. Dalam proses belajar, interaksi yang ditimbulkan tidak hanya sekedar interaksi edukasi yang dalam penyampaian pesan bukan hanya berupa ilmu, melainkan penanaman sikap dan nilai-nilai sosial. Jadi, setelah seseorang mengalami proses belajar, akan mengalami perubahan tingkah laku, baik pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikapnya. Seharusnya setelah melalui proses belajar, seseorang bisa menerapkan hal yang memberi energi positif, karena hal itulah yang menjadi citra masyarakat dalam menilai moral seseorang. Dengan kata lain, pengetahuan yang telah didapatkan seharusnya bisa memberi kontribusi yang positif bagi seseorang dalam bertingkah laku. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga tugas penting yang harus dikuasai adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh masyarakat dan kemudian membentuk perilakunya sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya menyoal degradasi moral. Fakta menyebutkan bahwa berbagai kasus mengenai kenakalan remaja sudah menjangkit di sekitar kita, mulai dari kasus pembunuhan, pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan, dan hal tersebut sebagian besar terjadi di kalangan remaja. Praktek pendidikan yang terjadi sekarang ini hanya sebagai media dalam mentransfer ilmu, bukan mentransfer nilai yang nantinya dijadikan pedoman dalam berperilaku. Pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan hanya mengajarkan tentang akademik semata, namun juga hal-hal yang bersifat non-akademik, khususnya tentang bagaimana cara bersikap dan perilaku yang baik. Karena nantinya pendidikan yang menentukan bagaimana seseorang dipandang masyarakat kelak, dan pendidikan pula yang membuat seseorang menjadi manusia yang tidak hanya cerdas tapi juga bermanfaat. Yang terakhir ada jawaban degradasi moral. Hakikat moral tidak akan pernah tercapai dalam manusia jika manusia masih melakukan kebiasaan yang menyimpang. Suatu moral memiliki kaitan dengan aksiologi jika ilmu itu berkontribusi positif bagi masyarakat. Mengingat pentingnya pembenahan degradasi moral, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan menurut Akib 2012. Yang pertama, membangun iman. Dengan membangun iman, akan melahirkan pribadi-pribadi yang dapat mengendalikan diri dan meyakini bahwa apa yang mereka lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pancaran keimanan ini, muncul pribadi yang jujur, bertanggung jawab, amanah, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada memupuk akhlak. Dengan memupuk akhlak yang baik akan membuahkan insan-insan yang berbudi mulia. Dan yang ketiga ada pendidikan berbasis minat dan bakat, yang nantinya menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya dalam suatu pekerjaan. Dan yang keempat, ada pendidikan yang berbasis doa dan riyadhah atau berlatih. Karena sesungguhnya Rasulullah mengajarkan bahwa doa merupakan sesuatu yang penting bagi setiap insan. Hal-hal di atas menjadi fenomena korelasi antara moral dengan aksiologi, di mana keduanya menunjukkan bahwa ketika seseorang berperilaku sesuai nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka seseorang itu telah menerapkan aksiologi yang sesungguhnya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.